Ya, ketemu saya lagi, Koko Barudin. Kali ini, sebelumnya kita udah bahas soal tree, ada rooted tree, ada binary tree. Nah, sekarang kita akan bahas tentang algoritma dasar dari tree tersebut, gitu kan. Ada apa aja sih sebenarnya tree itu bisa diapain aja sih? Bisa dioperasikan seperti apa aja? Nah, ini kita bahas satu persatu. Ya, overview dari materi kali ini cukup simpel. Ada tiga operasi yang akan dilakukan. Pertama, menghitung jumlah leaf atau daun. Lalu berikutnya menghitung tinggi dari sebuah tree, lalu berikutnya kita melakukan namanya routing tree. Pertama, menghitung jumlah leaf dari node. Kita ingin pertama bukan menghitung dulu tapi mengetahui leaf atau daun dari sebuah tree itu ada apa aja sih gitu kan di tree tersebut gitu. Contohnya yang disebut leaf itu ada D, F, dan C gitu. Nah, bagaimana kita mengetahuinya gitu. Nah, itu nanti ada caranya. Nah, setiap node ini gitu kan bisa aja punya bobot dan kita bisa jumlah nilainya tuh berapa sih leafnya gitu. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Nah, pertama gunakan algoritma DFS. Masih ingat algoritma DFS di mana dia mencari ke sebelah kiri terlebih dahulu A, B, D. D karena udah mentok dia balik lagi, terus dia ke E, ke F, F udah mentok dia balik lagi, lalu dia ke C gitu. Nah, itu DFS. Lalu apa yang harus dimodifikasi untuk mengetahui leaf-nya itu mana gitu kan? Adalah pada rekursif DFS gitu kan, cek apakah suatu node memiliki anak lagi. Jika tidak, maka simpan node tersebut sebagai leaf. Setelah terkumpul seluruh nilai leaf itu dijumlahkan. Nah, di sini kita lihat di mana kita melakukan DFS ketika A, B, D. Oh, D itu nggak punya lagi ya anaknya gitu kan, maka kita masukkan di sini, kita simpan. Lalu dia balik lagi ke B, ke E, ke F, ada nggak anaknya? Oh, nggak ada, berarti F kita catat. Lalu balik lagi ke A, lalu ke C. C ada anaknya lagi nggak? Oh, nggak ada, maka kita masukkan C di sini. Berarti leaf-nya adalah D, F, dan C. Lalu nilainya berapa? Tinggal kita lihat dia punya nilai berapa. Lalu kita jumlahkan, di sini ada 4, minus 5, dan 3. Maka hasilnya adalah 2 untuk nilai jumlah leaf-nya ketika grafnya ini memiliki bobot. Itu cara simple bagaimana menghitung jumlah leaf dari suatu node tree. Nah, berikutnya adalah menghitung tinggi dari tree gitu. Tinggi dari binary tree adalah jumlah edge dari root sampai leaf terendah gitu. Nah, ini contohnya di sini. Kalau ini karena ini cuma ada satu node, maka tingginya itu adalah 0. Sedangkan di sini adalah karena dia punya satu edge ke masing-masing node, maka dia tingginya adalah 1. Nah, maksimalnya berapa? Nah, kalau di sini adalah 1, 2, dan 3, maka dia adalah tingginya 3. Nah, itu cara menghitung tinggi dari tree. Nah, kalau kita melihat secara kasat mata mungkin sangat gampang ya gitu kan, karena kita bisa lihat, kita hitung aja gitu. Tapi lain kalau misalnya tree-nya nantinya jumlahnya banyak gitu, nggak cuman ini kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 node aja gitu kan. Kalau tree-nya banyak, kita butuh suatu algoritma untuk mengetahui, misalnya kita butuh untuk mengetahui graph tersebut atau tree tersebut itu sedalam apa sih gitu kan, setinggi apa gitu. Nah, ini contohnya, rumusnya adalah tinggi dari suatu node X adalah maksimal dari tinggi sisi kiri, maksimal antara tinggi sisi kiri, tinggi sisi kanan ditambah 1. Dalam contoh ini, karena ini contohnya simpel sekali, seperti biasa matematika itu contohnya simpel, tapi ntar implementasinya yang susah gitu. Nah, ini contohnya di sini kita punya H3, H4, H5 itu udah pasti 0 karena dia nggak punya kanan dan kiri gitu kan, nggak usah kita hitung lagi, ini pasti 0 karena ini paling ujung gitu kan.
Lalu saya pengen tahu sebenarnya H1 itu tingginya berapa sih gitu kan. Nah, di sini kita harus ngeprospeknya dari yang paling bawah dulu nih gitu. Yang paling bawah tuh nilainya ini udah mentok, dia pasti 0,000. Nah, kita hitung dari H2 gitu kan. H2 itu maksimal dari H4, tinggi dari 4 dan 5 ditambah 1 maksimal ya. Berarti kan 0,0 maksimal 0 tambah 1 itu 1. Berarti 2 itu adalah tingginya 1. H2 tinggi dari 2 itu 1. Lalu baru kita loncat nih ke H1 gitu kan. H1 itu maksimal dari H2 dan H3 di mana itu adalah 1,0 plus 1 maka 2. Maka tree ini tingginya adalah 2 gitu. Cara menghitungnya seperti itulah. Jadi rumusnya ini nanti kalau di program biasanya kita main entah main rekursif atau main for loop di sininya. Tuh. Lalu berikutnya adalah namanya routing tree gitu kan. Nah, routing tree sendiri adalah menyusun tree berdasarkan node spesifik dan menempatkan seluruh node lainnya ada di bawahnya. Gitu, di bawahnya harus spasi ya. Salah saya, maaf. Contoh saya punya tree yang berantakan begini. Nah, saya mau pingin routingnya itu di 0 gitu. Maka jadinya gini 0. Ya, tadi kita udah bahas ya beberapa algoritma tentang tree, salah satunya menghitung jumlah leaf node. Nah, bagaimana penerapannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, gitu kan? Nah, secara garis besar seperti ini. Saya udah bikinin notebooknya, sama ini. Sebenarnya kalau kalian bisa lihat, ini sama dengan coding DFS yang kemarin udah pernah kita ajarin. Cuman di sini menambahkan beberapa contoh coding. Contohnya di sini nih, grafnya dia punya value misalnya. Ini kita menggunakan graf yang ini gitu kan. Nah, ini punya value nilainya. Nah, nilainya kita pisahin aja supaya nggak ribet. Sebenarnya bisa aja nilainya itu dimasukin di sininya, cuma ntar ribet. Jadi kita pisah aja. Value-nya kita definisi terpisah. Lalu grafnya kita definisin sendiri. Nah, lalu di sini coding yang lama sama visited, cuman di sini tambahin namanya leaf untuk tahu leafnya itu seberapa, ada berapa leafnya apa aja untuk menyimpan. Nah, ini DFS-nya. Kalau kalian jeli, ini cuman saya tambahin ini aja perintahnya. If len grab node-nya itu sama dengan 0 panjang. Misalnya kita menemukan nih C gitu. Kalau C-nya itu dia panjangnya itu 0 gitu kan. Nah, ini tambahin nih ke leaf. Masukin. Nah, ini relatif sama, cuma nambah ini aja gitu kan. Saya note aja. Menambahkan ini dari coding sebelumnya. Ini juga nambah. Ini kan ada value-nya jadi nambah juga. Nah, lalu nambah fungsi untuk menghitung leaf-nya itu sendiri. Setelah leaf-nya kita udah tahu apa aja, lalu kita jumlah tuh. Nah, jumlahnya gini pakai leaf node. Dari leaf-nya itu sendiri kita dapatnya tadi DFC gitu kan. Berarti ini loop DFC, lalu kita ambil graph file-nya. Misalnya dia dapat D gitu kan. Berarti kan di sini graph file, di sini D. Nah, ini keluar kan langsung jumlahnya 4 gitu kan. Jadi jumlah matematik loop biasa, jumlah sama dengan jumlah plus leaf file, lalu return jumlah gitu. Jadi berikutnya kita eksekusi DFS nya dulu untuk dapat leaf nya, baru habis itu kita jumlah untuk tahu nilai leaf nya. Itu sebarannya, kita run, set DFS, left sum nya, lalu kita dapat. Nah, ini outputnya adalah 2 sama dengan outputnya. Ini untuk yang leaf sum-nya. Jadi kita cuman memodifikasi ini aja, nambah ini dan nambah ini. Sisanya kita pakai coding, nambah ini juga nih satu fungsi. Sisanya kita menggunakan fungsi yang udah pernah kita bikin sebelumnya, namanya DFS gitu. Lalu berikutnya yang tentang menghitung tinggi dari tree gitu kan. Itu harus saya bikinnya namanya grab height, tinggi dari tree. Nah, ini sama, kita bikin suatu kelas untuk bikin binary node nya gitu kan. Ada suatu data,
left right gitu kan. Lalu kita bikin fungsi untuk ngebaca, untuk rekursif membaca kedalaman dari node-nya itu sendiri gitu. Dan ini node left gitu kan. Nah ini cara menghitungnya gitu kan. Ini kan karena sebenarnya ini fungsi max ya, use the ledger one gitu kan. Sebenarnya jadi dia menggunakan fungsi max, cuma dia pakai if gitu kan. Jika ini lebih tinggi maka ditambahkan satu tambahkan satu lah gitu. Ini fungsi max sama dengan fungsi yang ada di sini, cuma dia convert jadi if nih itu benda ini gitu. Nah ini fungsinya. Nah, lalu kita definisi nih di sini nih apa namanya tree-nya gitu. Di sini node-nya 1, ke kiri 2, ke kanan 3 gitu kan. Di kiri 4, kiri kanan 5 gitu. Nah, saya samalah kayak gini gitu kan. Nah, lalu tinggal kita panggil fungsinya aja, nanti kita langsung tahu jumlah headnya itu berapa. Coba kita run. Nah di sini langsung keluar height of the tree is 2 tuh. Nah jadi ini satu ini sorry satu ini itu adalah nilainya adalah 2. Nah ini kita di sini kita dalam posisi kita nggak lihat gambarnya nih gitu, tapi kita definisin aja nilainya gitu kan. Nilainya berapa kita definisiin, sorry bukan nilainya, definisin grafnya atau tree-nya gitu. Jadi kita nggak perlu lihat gambarnya, kita bisa menentukan dia tingginya berapa gitu. Nah ini bisa dimanfaatin kalau nanti misalnya tree-nya itu panjang atau dalam gitu. Itu soal grab height dan left swing. Lalu berikutnya ada routing tree. Nah yang routing tree ini, nah ini saya kasih tugas kalian, bisa nggak kalian bikin dengan bahasa Python. Misalnya saya definisi ini grafnya kayak gini gitu kan. Nah, terus saya tentuin nih, masukin saya mau tengahnya mana, saya tengahnya 0, keluar nih grafnya kayak gini gitu. Nah itu tugas buat kalian belajar bagaimana menerapkan algoritma yang udah saya jelasin routing tree tadi. Nah kalau 0 dia jadi gini, kalau misalnya saya kasih 5 dia hasilnya seperti ini itu. Sebetulnya ini fungsinya juga, ini salah satu bocorannya atau clue-nya, dia menggunakan DFS juga untuk menyusun supaya dia bisa sesuai dengan routingnya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih, selamat mencoba, selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih.